Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nova Lestari, NIM 9 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan bisnis bakso bakar Kajiru. Ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas, yaitu tentang aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, mengetahui bagaimana manajemen organisasi dalam suatu bisnis, aspek AMDAL, aspek finansial, dan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, sebelum kita membahas semuanya, langkah baiknya kita menonton video cuplikan usaha bakso bakar Kajiru ada di Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menengok bagaimana usaha Bapak Kajiru ini. Nah, itu tadi video singkat tentang profil usaha bakso bakar Kajiru. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu tentang aspek teknis. Jadi aspek teknis ini biasanya dikenal dengan aspek produksi. Usaha bakso bakar Kajiru ini merupakan bisnis sendiri atau perseorangan, di mana usaha ini bermula karena pemilik adalah orang rantau dari Solo yang menetap di Gresik. Untuk membiayai kehidupannya di Gresik, maka pemilik ini mendirikan suatu usaha bakso bakar hingga saat ini. Awalnya, usaha ini merupakan menjual bakso tusuk keliling yang biasanya ada di sekolah-sekolah itu, lalu berkembang menjadi pentol bakar tusuk dan sudah memiliki tempat tersendiri. Lokasi usaha ini bertepatan di Desa Sumengko Utara, Wringinanom, Gresik, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Wringinanom sendiri. Dapat dilihat bahwa terdapat gambar suatu tata letak tempat penjualan bakso bakar ini. Tata letak ini menjadi satu dengan rumahnya. Jadi lokasi penjualan ini berada di depan rumahnya, yaitu di halaman teras. Untuk kesesuaian luas berupa layout atau tata letak dan sekiranya itu membuat nyaman pembeli atau penjual saat melayani. Dapat dilihat bahwa nomor 1 ini adalah tempat parkir, jadi pembeli akan memarkir di tempat yang telah disediakan. Kemudian pembeli akan berjalan atau menuju ke tempat nomor 2, yaitu tempat ini adalah berisi kursi. Tempat biasanya digunakan untuk menunggu atau bagi pembeli yang membawa pulang bakso bakarnya itu. Jadi mereka menunggu di lokasi nomor 2. Yang ketiga ini adalah ruang produksi atau pengolahan. Lalu yang keempat adalah ruang makan bagi pembeli yang ingin memakan bakso bakarnya di tempat itu bisa dinikmati di ruang nomor 4. Sedangkan yang nomor 5 itu adalah rumahnya si pemilik usaha bakso bakar ini. Dapat dilihat bahwa bakso bakar ini layak untuk diteruskan jika dilihat dari aspek teknis dan operasi. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar segmentasi yang ditargetkan oleh pemilik bakso bakar Kajiru ini semuanya adalah masyarakat khusus daerah Wringinanom dan sekitarnya. Target pasar ini tidak memandang usia karena semua kalangan baik perempuan, laki-laki, dewasa, anak-anak itu bisa menikmati bakso bakar ini. Mengapa anak-anak bisa menikmati? Karena bakso bakar ini memiliki beberapa varian rasa, yaitu manis dan pedas. Sedangkan sasaran pasarnya sendiri
pemilik usaha ini sudah menargetkan bahwa semua masyarakat itu bisa menikmati. Namun cara pemasaran bakso bakar Kajiru ini masih belum menggunakan sosial media seperti marketplace, Facebook untuk promosi dan lain sebagainya, tetapi hanya menggunakan nomor WhatsApp, yaitu yang biasanya digunakan bagi pembeli yang ingin memesan beberapa tusuk bakso bakar. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Pada aspek manajemen dan organisasi itu juga termasuk salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan, sehingga semua aktivitas operasional kerja dalam produksi itu menjadi terarah dan efektif apabila terdapat sistem manajemen yang baik. Namun pada usaha bakso bakar Kajiru ini masih belum memiliki struktur organisasi yang jelas karena jumlah pegawainya itu hanya satu. Dalam perencanaan tugas dan tanggung jawab karyawannya pun juga belum ada perencanaan khusus seperti SOP, dan beberapa kegiatan seperti produksi itu biasanya juga dilakukan oleh pemiliknya sendiri, sehingga si pegawai itu hanya berfokus pada proses penjualannya saja. Namun untuk mengukur kinerja karyawannya, bakso bakar Kajiru ini mengutamakan kejujuran si pegawai serta etos kerja yang baik dan disiplin. Untuk meninjau kedisiplinan pegawai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jam buka bakso bakar Kajiru ini dimulai dari pukul 10 pagi hingga 21 malam atau jam 9 malam. Jadi sekitar pukul 9 pagi itu pegawai sudah mulai berdatangan untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang ada di toko dan persiapan untuk membuat toko. Yang kedua adalah menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Lalu yang ketiga itu membersihkan tempat dan segala persiapan untuk membuka toko. Yang keempat adalah kebersihan personal dan toko yang harus diperhatikan dalam melayani konsumen. Dilihat dari aspek AMDAL, usaha bakso bakar Kajiru ini dikatakan layak karena limbah yang dihasilkan itu tidak berupa limbah berbahaya dan mudah dibuang di tempat sampah umum biasanya. Lalu yang kelima yaitu ada aspek finansial. Tentunya untuk mengetahui suatu kelayakan bisnis itu juga perlu dilihat dari aspek keuangannya dengan cara perhitungan metode penilaian investasi. Dapat dilihat di sini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama adalah tabel keperluan investasi, di mana isinya itu berupa peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh suatu usaha bakso bakar Kajiru ini, yang totalnya sebanyak 8.129.000, di mana sebesar 3.500.000 ini dialokasikan untuk pembuatan tempat dan sisanya itu digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Lalu ada biaya tetap, di mana ini terdapat perhitungan penyusutan dari peralatan yang digunakan, yaitu totalnya sebanyak Rp2.264.300. Lalu selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Jadi biaya ini adalah biaya yang digunakan untuk suatu bahan sekali pakai, maksudnya habis, yang mudah habis, seperti bahan-bahan pengolahan bakso bakar ini, yaitu jika ditotal sebanyak Rp2.541.500, dan apabila dihitung per tahunnya yaitu sebanyak Rp30.498.000. Lalu ada tabel cash flow, di mana jumlah PV bersihnya ini diketahui sebesar Rp28.228.120 pada tahun 2019. Kenapa di sini saya menghitung pada tahun 2019? Karena pemilik usahanya itu sebenarnya sudah berdiri sejak lama, tetapi
baru melakukan pencatatan keuangan itu pada tahun 2019. Masih baru karena dilakukan oleh anaknya. Lalu kenapa 2020 tidak diikutsertakan? Karena pada 2020 ini si pemilik belum mencantumkan pengeluaran atau pemasukan pada tahun ini dalam buku besar. Lalu di sini ada perhitungan payback periode, yaitu atau disingkat PP, di mana hasil akhirnya itu menunjukkan PP sebanyak 3 bulan, di mana berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa PP dari usaha bakso bakar ini dikatakan layak karena memiliki pengembalian modal yang cepat, yaitu selama 3 bulan. Lalu di perhitungan average rate of return atau ARR itu didapat nilai sebanyak 83,30%. Selanjutnya yaitu ada perhitungan net present value atau NPV, di mana ini mendapatkan nilai sebesar 3.188.643, di mana jika dilihat dari nilai NPV tersebut, maka usaha bakso bakar Kajiru ini dikatakan layak karena nilai NPV-nya itu lebih besar dari 0, yang sesuai dengan kriteria penilaian NPV. Lalu ini ada perhitungan internal rate of return atau IRR. Di sini dalam perhitungan IRR itu kita harus mengetahui nilai PF positif dan nilai PF negatif. Pada tabel yang ada di atas itu merupakan tabel total PF positif yang hasilnya yaitu 3.184.488. Lalu yang tabel di bawah itu merupakan perhitungan total PV negatif yang hasilnya menghasilkan min 3.358.194. Maka dapat dihitung jumlah IRR-nya yaitu sebanyak 17,73 atau dibulatkan menjadi 18%. Jadi untuk mengetahui atau mencari nilai PI itu adalah sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi yang nantinya hasilnya itu dikalikan 100%. Nah, pada usaha bakso bakar Kajiru ini nilai PI yang didapat yaitu sebesar 1,6454. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha menurut nilai Berdasarkan kriteria kelayakan usaha menurut nilai PI yang bernilai 1,6 memiliki arti bahwa usaha bakso bakar Kajiru ini layak untuk dilanjutkan karena nilai PI-nya lebih besar dari 1. Nah, dari beberapa perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa usaha bakso bakar Kajiru ini secara aspek finansial itu dikatakan layak. Yang terakhir yaitu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan dibukanya bakso bakar Kajiru ini sebenarnya cukup membantu masyarakat dalam mendapatkan kesempatan kerja, salah satunya bagi masyarakat yang ada di sekitar usaha tersebut, serta dapat menumbuhkan industri lain seperti supplier lokal pemasok bahan baku seperti tepung, daging, dan lain sebagainya. Untuk saat ini karyawan bakso bakar itu dominan berasal dari warga Sumengko sendiri dan keluarga itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari aspek budaya, masyarakat di sekitar Uringin Anom itu menyukai cemilan bakso tusuk atau dikenalnya dengan pentol tusuk. Dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dapat dikatakan bahwa bakso bakar Kajiru ini sudah dapat dikatakan layak. Nah, itu tadi presentasi tentang studi kelayakan bisnis bakso bakar Kajiru yang ada di Sumengko, Uringin Anom, Gresik. Bila ada salah kata atau salah pemaknaan,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.